Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKMU. Sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban. Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana tim pengacara dari Peggy Setiawan mengajukan pra peradilan terhadap penanganan kasus ini ya. Jadi tim pengacara dari Peggy Setiawan ini mengajukan pra peradilan dan meminta kepada Kapolri, karena ingat janjinya dulu, katanya siapa yang mengkritik pedas kepolisian maka dia akan jadi teman Kapolri. Maka Purnawirawan Marwan Iswandi ini mengkritik tegas dan meminta secara tegas kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, karena yang mana dinilai penanganan ini terlalu lambat ya. Dan apabila teman-teman yang sudah subscribe ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Polda Jawa Barat memastikan proses penyidikan atas tersangka Peggy Setiawan akan terus dilanjutkan. Beberapa keterangan tambahan telah berhasil dikumpulkan dari saksi-saksi yang telah didatangkan sejak Senin lalu. Penyidik juga melibatkan saksi ahli untuk membantu mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemberkasan tersangka Peggy Setiawan. Saksi tambahan dari pihak keluarga serta rekan-rekan Peggy pun mulai lengkap. Tak hanya itu, Polda Jawa Barat telah menyiapkan tim yang khusus dibentuk untuk menanggapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra peradilan yang dilakukan. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya dua alat bukti. Satu, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya satu saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan penahanan Peggy
penahanan Peggy Setiawan ini habisnya selalu tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh, apalagi tidak menjadi perhatian publik. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri, saya sampaikan gitu. Sehingga saya ingin memberi ruang. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot begitu dekrimu. Buktikan dong. Buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga maksud saya orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Kasus ini biar rekan-rekan wartawan tahu, saya sudah membaca putusan pengadilannya loh. Putusan pengadilan ini bahkan saya cukup perhatiin loh. Saya perhatiin terhadap orang tuanya korban si Eki, Ibtu Rudiana. Saya perhatiin. Tetapi dia salah menyalahi aturan. Dia membuat surat perintah penyelidikan. Loh, Kapolresnya kemana? Kok itu loh bikin surat penyelidikan? Dia pun jabatannya Kanit Narkoba, bukan jabatan Kanit ini loh, di Krimum loh. Kriminal umum bukan. Nah ini udah salah, semuanya udah salah. Maksud saya salah, ayo kita benahi sama-sama. Saya minta sama Kapolri, ayo kita benahi sama-sama. Kita benahi sama-sama. Apa yang disampaikan Kapolri salam presisi, kata salam presisi gimana? Buktinya apa sekarang ini? Sekarang saya kemarin, udah hampir 1 minggu, saya minta agar gelar perkara khusus. Sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mana salam presisinya itu mana gitu loh. Saya sampaikan minta tolong sama Kapolri ini. Jangan karena oknum Kapolri, saya seterusnya saya sangat sayang, saya sangat cinta pada Polri. Tapi jangan karena orang-orang tidak profesional merusak Kapolri. Ini loh, yang saya khawatir gini loh. Ada orang-orang tidak profesional. Banyak kok yang bisa menjabatan Kapolda itu banyak kok. Banyak perwira-perwira yang lain bisa menjabat di Krimum itu banyak kok. Itu. Ya Pak, lagi Pak kedatangannya ke Komisi Yudisial ini, harapannya datang ke Komisi Yudisial ini biar apa Pak? Biar hakim bisa mencermati perkara ini. Ya, betul. Bahkan saya tidak tanggung-tanggung. Kalau ada seandainya terindikasi nanti ada perbuatan melawan hukum, saya akan datang ke KPK. Saya karena background saya tadi, saya kan betul tentara dulu kan, saya itu akan mengambil bagaimana langkah-langkah jangan sampai terjadi preventif, istilah preventif. Kemarin saya ke Komisi 3, sekarang saya ke Komisi Yudisial. Saya pun nanti akan datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, kalau ke KPK belum, saya lihat kalau ada indikasi di pelanggaran hukum, saya akan datang ke KPK. Yang jelas saya maunya perkara ini terang benderang. Saya pun makanya saya ulangi lagi, saya prihatin terhadap pembunuhan ini. Dan saya pun tidak ikhlas perkara ini yang ngebunuhnya berkeliaran. Tapi jangan juga mengorbankan, mentang-mentang orang lemah dikorbankan di dalam jadikan kambing hitam. Nah, saya tidak ikhlas di sana. Kami meminta agar Komisi Yudisial turun tangan, turun ke lapangan untuk mengawasi daripada persidangan ini. Preventif, kami minta preventif. Kebetulan ada di sini komisionernya ada senior saya, tapi saya sebutin namanya. Ada senior saya di sini, beliau juga dari tentara. Saya udah komunikasi, kebetulan beliau sekarang lagi di luar daerah. Kalau menurut dari senior saya, mereka siap untuk mengawasi persidangan ini. Makanya sekarang ini saya minta Kapolri periksa itu Rudiana. Inilah yang penyebab utama itu dari sana. Periksa dari awal dari sana. Kalau prihatin, saya prihatin sekali saya atas korban anaknya. Tetapi biar terang benderang tahu penyebabnya apa, bagaimana itu, ya dari Ibtu Rudiana itu kemarin. Karena kita nggak mau gegabah, Mbak. Kita nggak mau gegabah, kita benar sekali bertempur kita harus menang. Dan insya Allah ini, insya Allah Mbak ya, saya tidak mengatakan pasti, insya Allah menang. Karena berkeyakinan kita dua alat bukti menjadikan tersangka daripada si Peggy ini. Ya tadi saya bilang,
kecuali kalau ijazah pakai untuk membunuh. Kalau polisi bisa membuktikan ada pisaunya, ada sidik jarinya, ada CCTV segala macam, oke. Ini kan tidak ada. Tidak ada, hanya ijazah. Ijazah kan data orang. Ya kalau begitu nanti ada kasus pembunuhan, cari itu saksi yang bisa mengatakan dia membunuh. Cari itu ijazah sama KTP. Nggak ada hubungan perkara ini, Mbak. Itu sangat lemah. Saya berkeyakinan betul. Insya Allah. Tapi kalau menurut putusan pengadilan ya, itu benturan benda tumpul. Sementara Peggy alias Peron, bukan Peggy yang Setiawan ya. Peggy Setiawan ya klien saya. Peggy Peron itu kalau saya membaca putusan dari pengadilan, dia hanya menusuk menggunakan samurai. Yang lebih lucu lagi, pernah saya sampaikan waktu itu acara di TV One, saya sampaikan waktu itu. Yang lebih lucu lagi, Mas, si Andi sama Dani ini dikatakan fiktif. Padahal perkara ini awalnya adanya dari si Andi. Karena Andi waktu malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka meminum minuman keras di warung Ibu Nining. Nah, saya juga menanyakan, Ibu Nining kok tidak dijadikan saksi? Ibu Nining tidak jadi saksi loh. Sekarang kami lagi mencari Ibu Nining itu. Ibu Nining jadi saksi. Mereka tuh awalnya minum di warung itu, dia bercerita, si Andi ini yang fiktif ini, Andi ini bercerita kalau dia mengatakan mereka punya permasalahan sama geng motor ektasi. Tahu-tahu si Eki beberapa jam kemudian lewat menggunakan jaket ektasi. Mereka kejar, mereka tangkap, mereka bawa ke lahan kosong, mereka gebukin. Singkat kata, singkat cerita, mereka mati ini, korban 2 orang ini meninggal. Tetapi yang lucu ini, motivasinya dari si Andi ini, kok Andi dikatakan fiktif? Berarti perkara ini perkara fiktif, tetapi menghukum orang benaran, enggak tanggung-tanggung seumur hidup. Perlu dari bawah ini perkara fiktif. Saya alhamdulillah Polda mengatakan mau jujur, mengatakan perkara yang fiktif. Alhamdulillah bagus. Dia mengatakan fiktif. Perkara fiktif. Tetapi kok menghukum orang benaran? Makanya saya bilang kita tidak tahu penyebab apa di belakang sebenarnya apa. Yang si klien saya bebaskan, ayo kita sama-sama kita mencari. Itu intinya sana. Saya mengatakan terima kasih nih kepada perusahaan film kan mengangkat ini walaupun kami nggak dilibatkan. Itu sebenarnya kerinduan kami. Walaupun kami dan keluarga sudah berusaha untuk membuka itu, meyakinkan masyarakat baik media, termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah, ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia tuh. Ini keras saya katakan. Jangan dia sekarang berlindung di balik sebuah seolah-olah dia adalah anaknya meninggal dunia. Oke, kita prihatin dan di ruang persidangan juga kita menyampaikan belasungkawa. Tetapi ketika ya ada orang lain terjalimin, mereka juga punya hak dong kan untuk diperhatikan hak keadilannya. Jadi itu jelas ya, jelas. Jadi ini ada yang error ya, yang diterima oleh orang tua daripada almarhum Eki yang namanya Rudiana dari unit narkoba saat itu, langsung main tangkap-tangkap ya. Oke lah, jangan bicara kita soal Jadi itu ya teman-teman, dari tim pengacara Peggy Setiawan mengajukan pra peradilan yang akan digelar pada tanggal 24 nanti ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi tim hukum dari Polda Jawa Barat sudah membentuk, sudah ya, ada perintah dari Kapolda katanya suruh membentuk tim untuk menghadapi perkara di pra peradilan ini ya nanti ya. Dan pengacara Peggy Setiawan itu secara tegas meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Jawa Barat ya, karena di situ penanganan Peggy Setiawan ini tidak sesuai prosedur dari mulai penangkapan, masa yang menangkap, yang membuat penangkapan, surat penangkapan itu Ibtu Rudiana katanya, yang menangkap juga Ibtu Rudiana, sedangkan Ibtu Rudiana pada saat itu adalah kanit narkoba ya, kanit narkoba ya. Dan di situ banyak kritikan dan kecaman dari para kuasa hukum, yang mana Ibtu Rudiana itu bukan hanya lah untuk menangkap para pelaku pada saat itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini,
mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.